doanya. Langsung saja Ibu mulai. Tadi sampai di sini ya. Sudah terlihat adik-adik share screen dari Ibu? Sudah, Bu. Masih ingat bedanya pekerjaan, profesi, sama profesionalisme? Kalau pekerjaan bagaimana? Tidak membutuhkan pelatihan khusus, Bu. Iya, betul sekali Mbak Diana. Kalau profesi? Kalau profesi merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian tersendiri. Iya, jadi itu pekerjaan yang butuh pelatihan, butuh skill seperti itu ya, Adik ya. Oke, nah ini profesi cirinya ya. Yang pertama, betul kata Kak Diana, punya pengetahuan, punya keahlian, punya keterampilan, ada bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Nah, ada kaidah atau standar moral yang tinggi ya, Dedek ya. Nah, ini ada kode etik profesi. Harus mengikuti ini kode etik profesi ini ya. Nah, jadi profesi itu seperti adik-adik nanti profesi ahli gizi itu mulia sekali ya. Kenapa mulia sekali? Karena itu adalah mengabdikan diri kita, ilmu kita, pengetahuan kita, keterampilan kita kepada masyarakat ya. Jadi betul sekali yang dikatakan adik-adik tadi, meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Jadi kepentingan umum itu nomor satu ya. Ada izin khusus adik-adik, jadi adik-adik nanti kalau mau menjadi ahli gizi untuk konsul-konsul, kemudian membuat klinik gizi sendiri, itu harus ada izinnya ya adik-adik ya. Nggak hanya ahli gizi, bidan, keperawatan, kalau mau buka praktek itu harus ada izin khusus ya. Kemudian izinnya dari mana? Dari organisasi profesi ataupun dari pemerintah gitu ya. Jadi ini adik-adik, ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa kaum profesionalisme adalah yang memiliki tolak ukur perilaku di atas rata-rata. Jadi perilakunya harus di atas rata-rata, yang baik, yang sopan. Karena kan tujuannya mengabdi ya. Di sini memang tuntutan dan tantangannya sangat berat sekali. Seperti itu. Nah, ini syarat profesi ya. Yang pertama, apa syarat profesi? Kak Karisma boleh dibantu ya, dibacakan syarat-syarat profesi. Yang pertama apa? Melibatkan sebuah kegiatan intelektual, menggeluti suatu tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan profesional. Syarat profesi, syarat yang alam dan bukan sekedar latihan, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, menjanjikan karir hidup keanggotaan yang permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, membentuk baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik. Iya, kode etik adalah salah satu syarat dari profesi. Di samping harus menyelesaikan jenjang pendidikan intelektual ya. Jadi untuk ahli gizi ini ada ahli gizi madya, itu D3 adik-adik ya. Ada ahli gizi setara dengan S1 atau sarjana. Nah ini adik-adik, jadi etika, kode etik itu penting sekali dalam profesi. Tadi sudah kita diskusikan sama-sama ya adik-adik ya. Jadi etikanya adalah yang pertama itu kan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi ya. Jadi kita mengorbankan kepentingan kita demi kemanusiaan, dedikasi dalam pengabdian masyarakat. Jadi adik-adik profesi itu lahir karena adanya latar belakang pendidikan ya. Kemudian profesi itu contohnya profesi dokter, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan yang lainnya. Guru juga profesi, ya, dosen juga profesi. Kemudian adanya keahlian tertentu, maka banyak profesi menuntut diri dan orang luar dari menjadi suatu kalangan yang sukar untuk ditembus. Jadi nggak mudah ya untuk berada dalam profesi tersebut, harus ada pendidikannya dulu, kemudian ada jenjang-jenjang karirnya yang harus dijalani, dilakukan, seperti itu ya Dede ya. Ini tidak hanya pendidikan, tapi juga perlu keahlian dan kemahiran ya. Kemudian harus dikontrol dan dinilai oleh teman sejawat sesama profesinya. Jadi adik-adik dapat kita simpulkan bersama-sama, jadi profesi itu akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat kalau
orang-orang yang menjalankan profesi tersebut sudah melaksanakan kode etik yang telah ditetapkan tadi ya. Kemudian elit profesionalisme disebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Jadi adik-adik, etika itu sangat penting sekali ya. Kalau nggak ada etika, apa yang semula dikenal sebagai profesi yang terhormat itu akan segera jatuh. Ini tadi juga sudah dipresentasikan oleh teman-teman ya adik-adik ya. Jika tidak ada idealismenya, jadi nggak ada bedanya dengan pekerja tadi, pencari nafkah biasa. Jadi adik-adik perlu Ibu tekankan lagi bahwa profesional ini yang pertama harus diawali dengan niat tulus dari dalam diri kita ya. Tulus untuk apa? Tulus untuk mengabdi ya, mensejahterakan masyarakat orang banyak. Jadi ini adalah amal yang tertinggi adik-adik ya, untuk menjadi seorang itu menjadi benar-benar profesional. Jadi panggilan hati, benar-benar dari hati gitu ya. Nggak hanya pinter saja, nggak hanya bekal pengetahuan dan keahliannya saja, tetapi harus ada latihan ya. Kemudian latihan ini dalam arti profession itu tidak terpaku pada panggilan. Jadi arti profesi ini mengandung dua unsur ya adik-adik ya. Yang pertama ahli, mahir dalam bidang tersebut, punya pengetahuan, punya keterampilan. Yang kedua adalah panggilan dari hati sanubari kita. Niatnya ingin melayani orang banyak untuk mensejahterakan mereka gitu ya. Jadi ini adik-adik harus memadukan yang namanya di dalam diri pribadi itu ada kecakapan teknik yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaannya. Kematangan etik, penguasaan teknik saja tidak membuat seorang menjadi profesional. Jadi keduanya harus menyatu ya. Jadi kerja dengan hati gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda profesional? Profesional nggak kira-kira adik-adik? Ini sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya ya. Jadi profesional itu ini ya, menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol SOP kata Mbak Ninda tadi ya, peraturan dalam bidang yang dijalani. Kemudian juga berhak ya, nggak hanya menuntut kewajiban kita harus ini, tapi kita juga bisa mendapatkan hak. Haknya apa? Upah jasa atas menerima gaji ya, atas sebagai upah atas jasanya ya. Jadi pengetahuan ini yang pertama adalah pengetahuannya esoterik, tidak dimiliki sembarang orang, harus memiliki jenjang pendidikan, latihan formal yang ketat, harus ada asosiasinya gitu ya, perkumpulan seperti kalau di sini ada Persaki, ada AIBGI, seperti itu adik-adik ya. Jadi harus ada ilmunya di dalamnya ya, harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan hierarki. Nah, ini profesionalisme, tadi juga sudah dipresentasikan oleh teman-teman. Jadi ini apakah kita sudah profesional ya? Jadi kami profesional, Anda juga harus profesional gitu ya. Profesional ini adalah dedikasi yang tinggi dalam pekerjaan yang dia pegang atau kerjakan, tekun, tepat waktu, bertanggung jawab ya adik-adik ya. Tanggung jawab itu artinya harus mengerjakan sesuatu secara detail, baik jenis, bentuk, tujuan, kemudian ya, dan ini learning by doing, mengerjakan sambil melakukan, sambil belajar, sambil melakukan dan belajar ini adalah seumur hidup, education for sustainable development, seperti itu ya. Nah ini ciri profesional tadi sudah ya sepertinya ya. Nah ini ya, tahu akan keahliannya, meluangkan waktunya untuk kegiatan tersebut, jadi dedikasi, loyalitas. Kemudian hidup dari pekerjaan itu bangga akan pekerjaannya. Taat aturan, senang menjalankan aktivitas, rendah hati, mau belajar, selalu berlatih dan fokus, memiliki harga diri yang tinggi dan tidak suka yang gratis gitu ya menurut Hari Subagya tadi. Ini pengertian perilaku profesional. Jadi meningkatkan kemampuan belajar melalui pendidikan, pelatihan formal dan informal ini secara berkesinambungan ya. Melatih bersikap, berpikir positif, mengembangkan perilaku disiplin, meningkatkan rasa ingin tahu dan selalu melakukan penilaian diri secara berkesinambungan. Ini ada ya. Jadi profesionalisme itu apa? Yang pertama perilakunya sesuai dengan peraturan, kaidah, norma, etika yang berlaku. Dia memiliki skill, keterampilan, juga memiliki pendidikan yang sudah ditempuh melalui jalur-jalur pendidikan yang khusus ya. Misalnya kalau ahli gizi ya sudah menyelesaikan S1 ataupun ahli media seperti itu. Kemudian dilengkapi lagi dengan pendidikan profesi jika mau ke dietitian tadi ya, untuk yang ahli gizi dalam bidang klinik seperti itu. Perilaku profesi, apa ya perilaku profesi itu adalah suatu sikap, tingkah laku, perbuatan dalam melaksanakan tugas
keprofesiannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik, etika dan perilaku profesi itu ibaratnya kompas. Jadi yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi yang dituangkan dalam sebuah pedoman ya adik-adik ya. Pedoman ini menjamin mutu moral dan profesi di mata masyarakat yang dituang dalam sebuah kode etik profesi. Jadi profesional itu artinya mampu menempatkan diri sebagai orang yang mengerti dan paham akan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Kemudian membangun hubungan dan relasi kerja dengan tim lain, serta selalu fokus dan konsisten dengan target tujuan organisasi. Berperilaku profesional dapat pula membawa kesuksesan di tempat kerja. Ini adik-adik ruang lingkup perilaku profesi, ini penting sekali ya kita mempelajari ini. Jadi kenapa kita harus profesional di tempat kerja? Ini yang pertama adalah kompetensi ya. Kompetensi itu menjadi seorang karyawan tidak hanya membantu membangun penilaian kinerja di lingkungan kerja, dapat pula digunakan sebagai saran membangun citra diri yang baik ya, ya. Citra diri itu sangat penting sekali ya. Kemudian sistematis, kemudian dedikasi dan integritas, mampu bekerja sama dalam tim, dan yang terakhir adalah memiliki batasan-batasan ya. Nah ini sudah dilakukan adik-adik ya dalam OTW ya. Ini kita presentasikan minggu depan ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perkembangan profesi gizi di Indonesia ya. Jadi ahli gizi itu adalah salah satu bentuk profesi ya. Kenapa salah satu bentuk profesi? Karena memang berdasarkan bidang keilmuan atau body of knowledge ya adik-adik ya. Kemudian memiliki kompetensi. Kompetensi ini adik-adik dibuktikan dengan adik-adik nanti ketika lulus jadi sarjana, kemudian melakukan serangkaian uji kompetensi seperti itu, sampai akhirnya mendapatkan STR ya, surat tanda registrasi seperti itu. Kemudian ini pendidikannya berjenjang, kemudian memiliki kode etik. Sifatnya apa? Sifatnya melayani masyarakat dalam bidang gizi. Nah, ahli gizi ini di rumah sakit, ahli gizi klinik, kemudian di masyarakat itu ada ahli gizi masyarakat ya, ada yang melakukan pendidikan, penyuluhan kepada masyarakat, jadi mencegah itu akan lebih baik dibandingkan mengobati. Jadi penyakit-penyakit ini yang karena makanan, diakibatkan oleh makanan, diberikan edukasi, misalnya untuk penderita diabetes, tidak boleh makan yang manis-manis, atau penderita hipertensi, mengurangi asupan garam, nah itu dilakukan pendidikan kepada masyarakat gitu ya. Jadi profesi ini berkembangnya sangat luar biasa ya, meliputi pelayanan gizi dan kesehatan. Jadi keberadaan ahli gizi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian mengabdikan diri dalam bidang gizi. Ini karakteristik profesi gizi. Jadi yang pertama adalah memiliki serangkaian pengetahuan, body of knowledge yang melandasi praktek atau suatu pekerjaan dalam bidang gizi, kemudian secara menempuh jenjang akademik yaitu S1, kemudian menempuh lagi pendidikan profesi ya, teknisi register dietitian, kemudian ini untuk RD ini sudah ada di UB ya, mungkin di kampus kita masih dalam proses untuk mendapatkan izin untuk mendirikan pendidikan profesi untuk dietitian ini ya. Kemudian mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat, otonomi dalam melakukan tindakan. Jadi kode etik itu adik-adik nanti bisa baca di SK Menteri nomor 374 tahun 2007 ya, itu ada standar-standar profesi gizi. Kemudian memiliki suatu organisasi profesi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi. Adik-adik bisa ikut nanti kalau sudah lulus ya, sudah lulus S1 bisa ikut Persagi ini, bisa Persagi di Kabupaten Malang atau di Kota Malang. Ini Bu Nisa sudah mengikuti ini ya, sudah menjadi salah satu dari anggota profesi ini. Bahkan kemarin Bu Nisa sempat dicalonkan menjadi ketua Persagi Kabupaten Malang, seperti itu, walaupun belum rezekinya ya. Tapi sudah dipilih untuk menjadi salah satu calon, itu sudah luar biasa. Kemudian bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya dan menerima email jasa atas layanan yang diberikan. Nah, ini ada sejarah profesi gizi ya. Jadi gizi sebagai profesi itu dideklarasikan tahun 57, sudah lama sekali ya. Bahkan ini Ibu belum lahir sudah dideklarasikan ya. Kemudian membentuk suatu organisasi profesi yang namanya Persatuan Ahli Nutrisionis di Indonesia. Kemudian tahun 1960
sampai 1989 menjadi Persaki sampai sekarang ini namanya Persaki adik-adik ya. Itu sudah terdaftar organisasinya di Departemen Kesehatan nomor 0091007 ya, sudah ada SK-nya juga. Oke, ini pustaka yang Ibu gunakan. Adik-adik ada yang mau ditanyakan?